Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa, sahabat marketis di mana saja berada. Izinkan saya menemani Anda semua untuk berbagi rasa, berbagi inspirasi dalam rangka mengisi etape kedua, 10 hari kedua bulan suci Ramadan yang disebut wa ausatuhu maghfirah. Dan yang pertengahan atau yang 10 hari yang kedua adalah disebut bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, sore hari ini saya ingin berbagi ada salah satu hadis yang mengatakan kaitannya sholat dengan puasa atau kaitannya puasa dengan sholat. Hadis itu mengatakan inna sholah khidmah wa qurbah wa wasilah. Fal khidmah hiya asy-syari'ah wal qurbah hiya at-tariqah wal wasilah hiya al-haqiqah. Asy-syari'atu an ta'budahu wat tariqah an tuhdirahu wal haqiqah an tashhadahu. Jadi salat sebagaimana sering kita ketahui adalah artinya terhubung, connecting people. Jadi sholat yasilu sillah. Nah, terhubung kepada Tuhan semestinya juga dilakukan tidak hanya secara lahir, sebagaimana sering kita lakukan, melakukan kewajiban-kewajiban ibadah mahdoh yang diwajibkan Allah kepada umatnya. Nah, dalam hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah bentuk penghambaan atau pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, sholat dalam artian keterhubungan secara lahir pun itu sudah bentuk pengabdian. Pengabdian yang paling dasar kepada seorang hamba kepada Sang Pencipta. Nah, yang kedua, bagaimana sholat sampai kepada pengabdian atau penghambaan, tentunya dimulai dengan sholat yang dikatakan dalam satu hadis oleh Rasulullah, kaitannya dengan sholat, Rasulullah mengatakan ada dua hadis yang disebutkan. Yang pertama, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Katanya demikian. Jadi kalau dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dengan bacaan-bacaan yang sudah disampaikan gitu, dimulai takbiratul ihram dengan doa iftitah, kemudian dengan membaca suratul Fatihah, kemudian surat yang lainnya, lalu ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian diakhiri dengan salam, secara rukun dan syariatnya sudah memenuhi fikih sholat, itu sudah dianggap sah oleh aturan dalam fikih sholat. Nah, itu yang disebut sholat adalah pelayanan atau pengabdian atau penghambaan. Nah, pengabdian atau penghambaan kepada Allah tentunya didasari dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang membawa kepada kehusuan. Nah, Imam Ghazali, saya kutip dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya tanpa menghadirkan kolbu. Jadi kalau sholat yang model pertama atau yang berupa pengabdian atau pelayanan atau penghambaan dengan segala syarat sah rukunnya itu secara fisik, kita sudah dianggap sah sholat kita, atau bahkan boleh dikatakan gugur kewajiban kita melakukan ibadah sholat yang diwajibkan kepada umat Islam, situ sudah terpenuhi. Namun untuk sampai pada kondisi sholat yang kurbah, yang membawa kita kepada kedekatan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperlukan hadirnya batin kita yang paling dalam, kolbu itu sendiri. Jadi tidak sah sholatnya, tidak ada sholat tanpa kehadiran kolbu yang benar-benar khusyuk menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Yang ketiga adalah wasilah. Jadi wasilah adalah wusul. Wusul itu artinya ketersambungan atau keterhubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya dalam salah satu ayat juga dalam surat Toha ayat 14, penggalan ayat terakhirnya dikatakan, Aqimus sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa ingat kepada Allah Tuhannya kalau belum pernah mengalami satu persaksian atau perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa ingat melalui proses yang namanya wusul, keterhubungan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa masuk kepada koneksi seorang hamba kepada zat ilahi, bisa wusul, bisa tersambung, maka yang dilakukan adalah Aratullah bitarki al-afkar. Aku mengenal, mengetahui, menyaksikan kehadiran Allahku dengan menanggalkan segala akal pikiranku. Nah, bagaimana menanggalkan segala akal pikiran yang datang silih berganti, tidak pernah berhenti, monkey mind itu, yang lintasan-lintasannya berjuta-juta kali, beraneka rupa itu, bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melakukan puasa. Dalam salah satu hadis dikatakan, likulli say'in babun wa babul ibadah as-saum. Segala sesuatu itu mempunyai pintu, dan pintu semua ibadah, termasuk ibadah yang paling utama adalah sholat, adalah pintunya adalah puasa. Dalam artian insak, dalam artian qiyam. Imsak artinya menahan, mencegah, qiyam artinya membangkitkan kesadaran. Jadi mencegah dirinya, jiwanya, akal pikirannya dari segala sesuatu negatif thinking menuju kepada pikiran yang positif, pikiran yang holistik, yang hadir khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa pentingnya puasa bagi orang yang ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi bukan orang Islam di situ. Qad aflahal muslimun, bukan, tapi qad aflahal mu'minun. Orang beriman beda dengan orang yang Islam. Jadi orang beriman adalah orang hamba-hamba Allah yang benar-benar sudah mengalami persaksian yang sejati. Seperti yang disebutkan dalam rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Jadi ketika sudah mengalami perjumpaan atau persaksian yang sejati dengan cara mencegah, menahan dirinya dari segala sesuatu selain Allah atau puasa, maka sholatnya akan membawa kepada kondisi kehusuan. Nah, orang yang khusyuk ini mendapatkan predikat hamba-hamba yang beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khosi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang selalu senantiasa menyaksikan kehadiran Allahnya dan khusyuk dalam sholatnya. Jadi yang bisa khusyuk dalam sholat, yang mampu mencegah dirinya alias puasa dari segala sesuatu selain Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan inspirasi sore menjelang berbuka puasa ini membawa keberkahan, kebaikan, dan ilmu buat kita semua. Dan sekali lagi, selamat berbuka puasa, sahabat marketis di mana saja berada. Jangan lupa like, share, and subscribe Marketis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.